Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan laporan rancangan aplikasi berbasis web, yaitu Sistem Informasi Pembayaran SPP berbasis web. Perkenalkan, nama saya Nimade Yudi Risma Jayanti dengan NIM 2200300594 dari kelas CA 223. Di bab pertama ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pengembangan program. Yang pertama itu ada latar belakang. Sistem informasi merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia di era digital saat ini. Sistem informasi berbasis web tidak hanya digunakan untuk menampilkan informasi saja, namun juga bisa digunakan untuk menyimpan data, contohnya seperti pembayaran SPP berbasis web. Sistem ini dapat menambah dan mengubah data sehingga lebih mudah untuk mengelola data yang diperoleh. Setelah itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana sistem informasi mampu mengidentifikasikan dalam memberikan pelayanan dan dapat membantu dalam proses penambahan data transaksi. Setelah itu ada tujuan pengembangan program. Tujuan pengembangan program tersebut yang pertama yaitu mengubah proses pendataan yang sebelumnya manual menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua memudahkan petugas untuk mengelola data administrasi pembayaran SPP yang meliputi tambah data siswa, tambah data petugas, tambah data kelas, tambah data SPP dan pembayaran, histori dan cetak laporan. Setelah itu ada sistem penulisan. Materi-materi yang tertera pada laporan ini dikelompokkan menjadi beberapa subbab dengan sistemasi penyampaian sebagai berikut. Di bab pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan memuat masalah yang menjadi latar belakang dalam perancangan dan pembangunan sistem pembayaran berbasis web beserta rumusan masalah, tujuan pengembangan program, dan sistematika penulisan laporan. Di bab kedua ada landasan teori, merupakan penggambaran mengenai teori-teori yang menyangkut permasalahan laporan sehingga dapat menjadi acuan dalam memecahkan masalah. Setelah itu di bab ketiga ada analisis dan perancangan, merupakan analisis dan perancangan sistem yang menyangkut cara atau teknik dan melakukan perekayasaan atau penelitian. Perancangan sistem menghasilkan beberapa bentuk diagram antara lain yaitu flowchart, ERD dan DFD. Setelah itu di bab 4 ada implementasi dan uji coba. Pada bab ini diuraikan tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat. Hasilnya disajikan dalam bentuk pembelajaran yang disertai dengan penjelasan dari tiap-tiap gambar yang ditampilkan. Setelah itu di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat berdasarkan pada hasil pembahasan yang telah dibuat. Setelah itu di bab kedua ada landasan teori, yaitu ada Sublime, Bootstrap, dan XAPP. Sublime Text salah satu kode editor yang biasa digunakan oleh para programmer untuk membuat suatu program. Setelah itu ada Bootstrap adalah sebuah metode statistik yang digunakan dalam analisis data dan pemodelan statistik. Metode ini digunakan untuk menghasilkan estimasi statistik seperti mean, variabel, interval, kepercayaan, dan sebagiannya dengan cara mengambil sampel acak berulang dari data yang ada. Setelah itu ada XAPP adalah perangkat lunak yang sumber terbuka yang berfungsi sebagai paket lengkap untuk mengatur dan menjalankan lingkungan perkembangan web server secara lokal di komputer Anda. Di bab ketiga ada analisis dan perancangan. Analisis kebutuhan terdiri dari admin, petugas, dan siswa, di mana dari admin deskripsi kebutuhan penggunaan aplikasi, yaitu melakukan proses login, setelah itu menambah data siswa, setelah itu menambah edit data delete data siswa, setelah itu history pembayaran SPP, setelah itu cetak laporan SPP dan logout. Sedangkan petugas deskripsi kebutuhan penggunaan aplikasinya. Yang pertama itu melakukan proses login, yang kedua menambah pembayaran data SPP, yang ketiga melihat histori pembayaran SPP, dan yang terakhir cetak laporan SPP dan logout. Dan terakhir ada siswa deskripsi kebutuhan penggunaan aplikasi. Yang pertama itu adalah mengakses login, yang kedua histori pembayaran SPP, dan yang terakhir logout. Adapun analisis kebutuhan perangkat lunak yaitu Sublime Text, OS Windows 10, Chrome, dan XAPP.
Setelah itu ada analisis kebutuhan sistem yang terdiri dari fitur pendaftaran siswa, setelah itu manajemen data, setelah itu perhitungan SPP dan keamanan pelindungan data pribadi. Adapun spesifikasi perangkat yang digunakan yaitu laptop, prosesor, RAM, memori, dan sistem operasi. Adapun analisis spesies yang terdiri dari performance, information, economics, setelah itu control, efisiensi, dan security. Pertama itu ada performance. Sistem yang sedang berjalan yaitu evaluasi sejauh mana sistem menyediakan antarmuka penggunaan yang mudah digunakan dan serta sejauh mana siswa, orang tua, dan staf sekolah merasa puas dengan pengalaman penggunaan sistem. Sistem yang diusulkan yaitu mengevaluasi kecepatan sistem dalam memproses transaksi pembayaran dan menampilkan informasi. Waktu respon yang cepat dapat meningkatkan kinerja dan pengalaman penggunaan. Setelah itu ada information. Sistem yang sedang berjalan yaitu menganalisis kecukupan dan akuransi informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem, termasuk laporan transaksi, pembayaran, dan keuangan sekolah. Sistem yang diusulkan yaitu mengevaluasi manajemen data siswa, termasuk informasi pribadi, catatan akademis, dan data terkait siswa lainnya. Setelah itu ada ekonomis. Sistem yang sedang berjalan yaitu menghitung biaya yang terkait dengan pengembangan, pemeliharaan, dan pengoperasian sistem web berbasis SPP, serta memastikan biaya tersebut seimbang dengan manfaat yang diberikan. Setelah itu, adapun sistem yang diusulkan yaitu mengevaluasi apakah penggunaan sistem ini menghasilkan penghematan biaya dalam pengelolaan pembayaran SPP dan administrasi sekolah. Setelah itu ada kontrol. Sistem yang sedang berjalan yaitu menganalisis sejauh mana sistem memungkinkan sekolah untuk mengontrol dan mengelola aspek keuangan termasuk pemantauan pembayaran, pelaporan keuangan, dan pengelolaan dana. Adapun sistem yang diusulkan yaitu mengevaluasi langkah-langkah pengendalian akses dan penyalahgunaan sistem dan melindungi informasi sensitif. Setelah itu ada efisiensi. Nilai efisiensi dalam pengelolaan siswa otomatis proses administrasi dan pengelolaan SPP yang menghemat waktu staf sekolah. Adapun sistem yang diusulkan yaitu menganalisis kemampuan sistem untuk memproses pembayaran SPP secara cepat dan akurat. Setelah itu ada security. Sistem yang sedang berjalan yaitu mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang diimplementasikan dalam sistem untuk melindungi data siswa, orang tua, dan staf sekolah dari ancaman keamanan. Adapun sistem yang diusulkan yaitu memastikan bahwa transaksi pembayaran SPP siswa aman dan terlindungi dari potensi kejahatan keuangan atau penipuan. Setelah itu ada ERD atau Entity Relation Diagram. Model Entity Relation Diagram dirancang untuk menggambarkan persepsi dari pemakaian dan berisi objek-objek yang disebut entity dan hubungan antara entity-entity yang disebut relationship. Atribut merupakan deskripsi karakteristik dari entitas. Digambarkan dalam bentuk elips. Berikut atributnya. Yang pertama itu ada login, yang terdiri dari username, password, level user. Setelah itu ada kelas, di mana atributnya itu ada ID seller, nama seller, kompetensi keahlian. Setelah itu ada pembayaran, atributnya yaitu ID pembayaran, ID petugas, NISN, tanggal bayar, bulan bayar, tahun bayar, ID SPP, jumlah bayar. Setelah itu ada petugas, di mana atributnya yaitu ID petugas, username, password, nama petugas. Setelah itu ada siswa, atributnya yaitu NISN, password, NIS, nama, ID kelas. Setelah itu alamat, nomor telepon, dan ID SPP. Setelah itu ada SPP, yaitu atributnya yaitu ID SPP, tahun, dan nominal. Setelah itu ada flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambar dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk
salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Nah, berikut ini adalah hasil pembuatan diagram hubungan antara entitas ERD pada proses kasus tersebut. Setelah itu ada flow diagram. Narasi dari data flow diagram level 0 antara lain, admin akan menginput data petugas, tagihan SPP, dan nota pembayaran ke dalam sistem. Setelah itu, data petugas diterima oleh petugas, sedangkan bagian SPP dan nota pembayaran akan diterima oleh siswa. Setelah itu, petugas selain menerima output berupa data petugas, ia juga akan memasukkan input ke dalam sistem yang berupa data siswa. Setelah itu, data siswa akan dikirim ke admin. Siswa dapat menginput bukti pembayaran ke dalam sistem dan bukti pembayaran tersebut akan dikirimkan ke admin. Setelah itu ada data flow diagram. Admin akan menginput data petugas dan data admin melalui proses input data sementara. Petugas menginput data siswa juga ke dalam input data. Setelah itu data siswa, data admin, data petugas akan disimpan ke dalam file penyimpanan mereka masing-masing. Setelah itu data siswa akan dapat diakses oleh admin, sementara itu data petugas akan diakses ke petugas. Setelah itu admin selain menginput proses yang pertama, dia juga menginput proses yang kedua, di mana pada proses yang kedua admin dapat menginput tagihan pembayaran SPP, kemudian tagihan akan disimpan ke file tagihan SPP dan kemudian akan dikirimkan kepada siswa. Siswa kemudian mengirimkan bukti pembayaran. Nah, bukti pembayaran tersebut akan diproses ke input transaksi dan kemudian bukti pembayaran tersebut akan disimpan ke dalam file. Setelah itu, bukti pembayaran akan dikirimkan kepada admin sehingga admin bisa untuk membuat nota pembayaran kembali ke proses transaksi. Dan nota pembayaran akan disimpan dalam file nota pembayaran yang kemudian akan dikirimkan kepada siswa. Setelah itu ada mapping database yang terdiri dari siswa, pembayaran, petugas, kelas, dan SPP. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Santi, 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 Om.